Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainiatur Rahmaniyah dengan NIM 3090190012 dari kelas A, Prodi S1 Ilmu Keperawatan semester 3. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai tren dan isu keperawatan maternitas tentang ibu hamil di tengah pandemi COVID-19. Berikut penjelasannya. Tren dan isu keperawatan maternitas di tengah pandemi COVID-19. Apa itu tren dan apa itu isu? Mari kita bahas ke slide berikut. Tren adalah sesuatu yang dibicarakan oleh banyak orang saat ini dan kejadiannya berdasarkan fakta. Dan isu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi pada masa sekarang. Jadi, tren dan isu keperawatan adalah sesuatu yang sedang dibicarakan banyak orang tentang praktek atau mengenai keperawatan, baik itu berdasarkan fakta ataupun tidak. Tren dan isu keperawatan menyangkut tentang aspek legal dan etis keperawatan. COVID-19 dan kehamilan. Berdasarkan jumlah COVID-19 pada ibu hamil relatif lebih sedikit daripada jumlah keseluruhan kasus, sehingga dapat dikatakan yang saat ini diketahui tentang dampak virus ini terhadap ibu hamil dan bayinya masih sangat sedikit. Secara patobiologi, berdasarkan studi sebelumnya, hormon estrogen dan progesteron dapat menurunkan kemampuan ikatan koronavirus dengan ACE2, sehingga secara teori hormon tersebut dapat menurunkan resiko infeksi virus SARS-CoV-2 pada ibu hamil. Walaupun demikian, ibu hamil tetap berisiko tertular virus COVID-19 dan masuk ke dalam kategori rentan seperti lansia dan lain-lain. Resiko penularan virus dari ibu hamil ke janinnya relatif rendah atau viremia kurang dari 1%. Dampak COVID-19 terhadap hasil kehamilan diantaranya yaitu: yang pertama, itu belum ada bukti yang menunjukkan dampak COVID-19 terhadap kelainan kongenital janin, keguguran, IUGR atau PJT, atau pertumbuhan janin terhambat, dan IUFD atau kematian janin di dalam rahim. Yang kedua, ditemukan buktinya terjadinya trombosis pada plasenta yang sebenarnya mengakibatkan potensi IUGR dan IUFD. Yang ketiga, kejadian prematuritas terbukti meningkat. Dan yang terakhir, sekitar 77-91% kehamilan diakhiri dengan ST atau sesar. Kemudian, manajemen COVID-19 dalam kehamilan. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam menangani ibu hamil dengan COVID-19 adalah pemberian zat besi. Perlu diperhatikan, sebab suplementasi besi dapat meningkatkan risiko viremia dan meningkatkan risiko ARDS ekstraparu. Perkembangan khusus manajemen COVID-19 pada kehamilan diantaranya yaitu: yang pertama, ada pemberian antivirus kortikosteroid pada wanita hamil dengan COVID-19. Yang kedua, terapi O2 5%. Dan yang ketiga, pertimbangan khusus kunjungan antenatal. Persalinan di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, proses persalinan baik spontan maupun secara sesar memberikan kemungkinan terjadinya penularan virus SARS-CoV-2. Yang kedua, proses persalinan spontan saat ini direkomendasikan menggunakan chamber persalinan.
Dan yang ketiga, proses persalinan secara sesar harus memperhatikan banyak faktor sehingga meminimalkan risiko penularan virus, termasuk tekanan ruangan operasi dan lalu lintas keluar masuk orang ke dalam ruang operasi diperhitungkan dengan seksama. Kemudian, menyusui di tengah pandemi COVID-19. Banyak pertanyaan yang muncul tentang bagaimana jika ibu ingin menyusui anaknya, bisa menularkan virus atau tidak. Nah, berikut rekomendasi WHO tentang menyusui di tengah pandemi COVID-19 ini. Pelayanan KB di tengah pandemi COVID-19. Salah satu dampak yang diperkirakan dapat muncul di masa datang akibat pandemi saat ini adalah baby boom atau ledakan jumlah kelahiran pasca pandemi yang diakibatkan oleh unmet need dari sektor KB. Perlu dilakukan edukasi tentang alternatif KB serta diperlukan inovasi bentuk pelayanan KB bergerak, yaitu dengan mendatangi pasien untuk memberikan pelayanan KB. Bentuk pelayanan tentunya memperhatikan prinsip pencegahan penularan COVID-19. Penanganan infertilitas di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, pada saat ini akses masyarakat umum ke fasilitas kesehatan dibatasi, diutamakan untuk pasien dengan kondisi emergensi. Yang kedua, banyak penyedia pelayanan infertilitas yang menutup pelayanan untuk saat ini. Meskipun demikian, beberapa tetap melaksanakan pelayanan dengan prinsip kehati-hatian. Yang ketiga, bagi pasien yang tengah menjalani proses bayi tabung, disarankan untuk menyimpan telur beku untuk digunakan nanti jika situasi sudah lebih kondusif. Yang keempat, pengelolaan stres juga menjadi salah satu yang perlu diperhatikan. Risiko COVID maternal. Pada era pandemi COVID-19 ini, perubahan fisiologis saat kehamilan dikhawatirkan meningkatkan morbiditas dan mortalitas wanita hamil terhadap infeksi virus corona. Oleh karena itu, beberapa instansi kesehatan telah mengeluarkan rekomendasi terkait manajemen COVID-19 pada kehamilan dan pertimbangan khusus untuk pelayanan antenatal yang aman dan efektif. Terima kasih. Sekian info yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa 3M ya. Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak. Semoga selalu sehat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.